Assalamualaikum, hai semua. Alhamdulillah bisa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, salam kenal dari aku. Perkenalkan, aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Pokoknya intinya semua doa yang baik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini itu sore hari ya teman-teman, sekitar jam 4-an gitu. Aku tuh baru bangun tidur, terus langsung aja ngubrek ke dapur. Dan ini tuh requestannya Pak suami minta dibuatin cemilan gitu kan, pengen ngemil tapi apa aja lah gitu, nggak request cemilannya harus apa. Jadi yang penting requestnya itu minta buatin cemilan aja gitu. Karena kebetulan itu juga aku tuh paginya itu ada beli kulit lumpia yang udah jadi gitu. Dan ini juga alhamdulillah ada perbahanannya gitu kan, untuk isiannya ini tuh isi sayur aja sih, kayak kentang, wortel gitu kan, yang untuk isian lumpianya nanti. Jadi ya udah aku buat aja lumpia, karena memang kalau cemilan yang berbau-bau aroma asin gini, suami sama Ralin itu suka banget. Kayak ngemil itu yang asin-asinan gitu ya teman-teman, lebih ke asin-asinan. Kalau yang agak manis-manis itu agak kurang memang mereka. Jadi makanya ini tuh pas banget lah, ya udah buatnya ini aja, lumpia aja gitu kan. Nah, di sini selain lumpia juga aku itu mau buat martabak mini gitu. Makanya ini tuh aku ada ngiris-ngiris kol juga. Cuman kalau untuk martabak mininya ini aku cuman pakai kol dan juga daun prei aja sih gitu ya teman-teman, daun bawang, udah itu aja karena nanti kan ditambahin telur lagi. Cuman kalau untuk lumpia ini tuh aku pakai 1 buah kentang, 1 buah wortel. Aku mau kasih daun bawang juga sedikit, terus itu ada daun sop sama bawang bombay maksudnya. Jadi nanti mau aku masak dulu untuk persayurannya, baru nanti diisi ke kulit lumpianya nanti. Pokoknya pada umumnya kulit lumpia lagi. Pada umumnya bikin lumpia gitu ya teman-teman. Aduh mohon maaf belibet banget ya ini tuh ngomongnya. Nah, di sini untuk sayurannya ini tuh udah aku cuci semua, jadi langsung aja ini tuh diiris-iris. Jadi untuk wortel dan juga kentang ini tuh aku irisnya kecil-kecil gitu, kotak-kotak kecil. Dan juga ini tuh aku cuman pakai sedikit aja sih ya teman-teman, nggak banyak-banyak, pokoknya secukupnya aja karena kan bukan untuk dijual. Kalaupun nanti berlebih ya udah disimpan aja ke dalam freezer. Karena juga kalau pas lagi nyetok kayak gini kan, kalau lagi pengen makan apa gitu ya, pengen ngunyah lah intinya mulut, jadi adalah gitu ya yang digoreng-goreng gitu. Sebenarnya juga itu udah lama banget sih aku tuh nggak pernah lagi nyetok si kulit lumpia. Kalau dulu-dulu itu aku tuh selalu nyetok sih ya teman-teman, karena kalau pas lagi pengen ngemil-ngemil asin ataupun manis, nah kulit lumpianya itu bisa diolah ya kan. Karena memang kalau aku bilang sih kulit lumpia ini serbaguna. Selain bisa diolah menjadi cemilan asin, dia juga bisa diolah menjadi cemilan manis. Jadi sesuaikan dengan selera kita aja lagi gitu ya, berkreasi mau diisi apa gitu kan. Kalau cemilan manis kan bisa diisi pisang, ditambah juga sama coklat dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kayak cemilan asin ini ya banyak juga sih yang bisa dibuat gitu dari si kulit lumpia ini ke cemilan asinnya. Contohnya juga kayak martabak mini ataupun juga risol kayak gini gitu kan. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ngoseng persayuran dari isi risolnya. Ini tuh harus buat bumbu karena bumbu inilah yang menentukan nanti isi risolnya itu jadi tambah enak banget. Jadi ini tuh bumbu andalan aku kalau pas lagi buat si isi risol ya teman-teman. Boleh teman-teman cobain deh di rumah. Jadi di sini aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus itu kalau menurut aku harus pakai butir lada ya teman-teman, lada yang masih bijian gini. Karena lebih kerasa aja ladanya. Terus itu ditambahin irisan buah pala sedikit aja, buah palanya. Gak usah banyak-banyak karena menurut aku buah pala ini juga nambah aroma dari isian risolnya itu jadi tambah enak.
Nah udah tinggal langsung di ini aja ya, langsung diulek aja sama garam. Dan nguleknya pun juga kalau nggak bisa halus-halus banget, ya sekiranya sekedarnya halus juga nggak apa-apa sih. Yang penting ya jangan juga sampai masih berbentuk gitu ya si ininya, si bawang-bawangannya gitu. Nah udah selesai diulek, jadi langsung aja ini tuh ditumis dulu untuk bumbunya sampai benar-benar wangi dan juga matang. Baru kita masukin untuk irisan bawang bombaynya tadi. Setelah bawang bombay masuk, langsung aja juga untuk kentang wortelnya dimasukin. Nah kalau misalnya teman-teman mau nambahin sayuran lain, ini tuh boleh juga ya teman-teman. Cuman karena berhubung aku tuh punyanya cuman wortel sama kentang untuk sayurannya, jadi ya udah pakai ini aja. Terus langsung udah dioseng, ini tuh kita kasih air aja dan langsung juga kasih penyedap. Ya udah ditinggal aja dulu sampai benar-benar empuk gitu ya untuk si kentang sama si wortelnya. Nah ini lanjut ya teman-teman, selagi nunggu kentang wortelnya itu mateng, jadi ini aku beralih dulu ke isian martabak mininya. Ini tuh langsung aja ditambahin 2 butir telur, terus itu lada dan juga garam dan penyedap. Udah diaduk-aduk gitu aja, nanti baru kita langsung masak. Dan ini untuk kulit lumpianya karena masih menempel gitu, jadi ya udah ini aku pisahin satu-satu supaya nanti pas lagi mau ngisi persayurannya itu tuh mudah gitu ya, tinggal ambil aja, nggak perlu lagi ngemisahin satu-satu kayak gini. Nah oke lanjut ya teman-teman, jadi untuk kentang wortelnya ini tuh udah mateng. Terus ini tahap kedua untuk isian risol yang nggak boleh di skip kalau mau menghasilkan isian risolnya itu creamy banget. Nah ini aku pakai 2,5 sendok susu bubuk ditambahin sama 1 sendok tepung maizena yang dilarutkan pakai air. Kalau udah larut ini langsung aja kita masukin ke sayuran yang udah kita masak ini. Terus ini untuk daun bawang sama daun sopnya juga ikut masuk, dan jangan lupa juga sambil dites rasa ya teman-teman udah pas atau belum rasa garamnya. Kalau udah masuk semua ini tuh diaduk-aduk aja sampai matang dan mengental seperti ini. Dan bisa dilihat ini tuh bener-bener creamy banget untuk isian lumpianya. Terus ini aku nggak bohong ya teman-teman, rasanya itu bener-bener enak banget dan boleh teman-teman coba. Nah kalau misalnya teman-teman itu punya susu cair, boleh ditambahin susu cair jadi lebih tambah creamy lagi. Tapi kalau untuk susu bubuknya itu kalau bisa jangan di skip, karena menurut aku susu bubuk itulah yang ngebuat isiannya ini lebih tambah creamy ya teman-teman di susu bubuknya. Jadi kalau pengen tambah lebih creamy ya udah dibanyakin aja gitu untuk si susu bubuknya. Nah itu tadi jangan salfok ya teman-teman sama si Ralin. Jadi dia itu saking ya menurut aku memang enak ya, bukan memuji masakan sendiri. Bisa dilihat sih itu tuh dia malah ngemilin isian risolnya ini kan. Padahal Ralin itu nggak suka sama sekali sama kentang yang diolah kayak gini ya teman-teman. Kecuali kentang goreng baru dia suka. Tapi karena memang seenak itu, jadi si Ralin itu malah ngemilin untuk si isiannya sendiri tanpa tanpa dijadiin dulu gitu ya untuk si risolnya ini. Itu kan bisa dilihat ya teman-teman, bolak-balik dianya itu narik piring kecil yang ada isian si isi risol ini untuk dimakanin sama dia. Nah di sini langsung aja karena berhubung udah dingin gitu ya, untuk isiannya ini langsung aja kita isi-isi ke kulit risolnya ataupun kulit lumpianya ini. Terus di sini aku juga dibantuin sama Ralin ya teman-teman. Jadi ya lumayan lah ya dibantuin gitu untuk ngisi si risolnya ini ya, walaupun lipatannya itu nggak beraturan ya udah nggak apa-apa, tinggal aku rapiin aja lagi. Nah oke lanjut untuk ngisi si risolnya itu tadi udah selesai, dan itu kurang lebihnya aku dapat 22 biji gitu ya teman-teman. Jadi sebelum goreng untuk si risolnya ini aku mau goreng dulu untuk si martabak mini yang tadi aku buat. Nah kalau untuk martabak mini ini tuh simpel aja, ngisinya itu begitu langsung diisi, dilipat-lipat langsung dimasukin ke dalam minyak panas, karena kalau misalnya sempat didiamin itu bakalan bocor dan melebar kemana-mana untuk isian telurnya. Jadi caranya itu ya seperti ini, begitu langsung diisi, dilipat langsung aja masukin ke minyak panas.
Dan untuk goreng si martabak mini ini juga nggak perlu memakan waktu yang lama karena dia bakalan cepat mateng ya teman-teman. Nah ini singkat cerita untuk martabak mininya udah mateng, jadi langsung aja aku angkat untuk martabak mininya dan langsung ditiriskan. Terus langsung di sini lanjut untuk goreng si risolnya. Untuk goreng si lumpianya itu sama juga ya teman-teman, nggak perlu memakan waktu yang lama, jadi sebentar aja begitu ngeliat kulitnya itu udah berubah warna dan udah crispy langsung aja diangkat. Dan ini singkat cerita juga untuk lumpianya udah mateng semua, jadi langsung aja kita tata ke piring. Nah ini tuh untuk cocolannya aku cuman pakai saus botolan gini ya, saus sambal botolan yang ditambahin sama mayones, itu pun udah enak banget ya teman-teman. Dan inilah sedikit penampakan dari lumpia yang tadi ya teman-teman. Untuk isiannya walaupun sudah digoreng lagi, ini tuh tetap creamy dan enak banget. Nah kalau teman-teman yang penasaran boleh banget dicoba dibuat juga untuk resep isian lumpia yang aku punya ini. Oke lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya di sore ini. Jadi udah selesai bersantap gitu ya, santai di depan rumah makanin lumpia sama martabak mini tadi. Terus ini aku lanjut mau berberes dulu di bagian dapur, dan juga tadi itu aku ada masak nasi untuk makan di malam ini. Cuman kalau untuk sore ini pengen masak sayur apa ataupun lauk apa itu belum terpikir sama sekali ya teman-teman. Karena kan ini tuh masih kenyang bawaan ngemil tadi, jadi belum terpikir pengen masak apa gitu. Yang penting nasinya aja dulu dimasak gitu kan. Nanti pas udah malam gampang lah ya, pengennya itu makannya pakai apa, ya udah tinggal nanti satset aja lah masak di malam hari. Karena juga tuh ya teman-teman, aku tuh ingat banget pesan dari almarhumnya mama aku. Nah mama aku tuh sering pesan, kalaupun kita itu di rumah lagi nggak punya apa-apa, paling tidak nasi itu jangan sampai kosong di setiap harinya gitu kan. Karena kalau untuk lauknya itu gampang gitu ya, seibaratnya ya, kalau misalnya yang lagi udah nggak punya apa-apa, lagi kering banget di rumah, walaupun makan pakai garam pun juga enak gitu kan, ataupun pakai kerupuk pun juga enak. Yang penting itu kan makanan pokoknya kita kan nasi ya teman-teman. Jadi diusahain setiap harinya mau ada lauk gitu ya, mau nggak ada, mau ada sayur, mau nggak ada, yang penting nasi itu jangan sampai kosong untuk di setiap harinya. Makanya juga tuh ya teman-teman, prinsip aku di rumah itu setiap harinya ya udah aku yang penting itu masak nasi aja terlebih dahulu dan jangan sampai kosong gitu ya untuk si nasi. Karena kalau untuk sekarang ini ya alhamdulillah, kalau untuk lauk, untuk sayur itu ya walaupun nggak banyak, sedikit itu ada nyetok gitu kan di kulkas. Cuman terkadang yang lebih terkendala itu cuman bingung mau dimasak apa gitu kan, dan enaknya itu mau diapain. Makanya juga daripada bingung-bingung mau masak apa, ya udah kayak nasi itu duluan aku masak dan dirediin aja duluan. Karena tuh ya teman-teman, kalau pengalaman aku kalau udah perut itu yang bener-bener lapar banget, itu tuh lauk makannya apa aja bakalan terasa enak gitu kan. Jadi makanya ya diusahain nasi itu selalu ada gitu. Nah oke lanjut ya teman-teman ke pembahasan videonya. Nah ini tuh aku udah cuci piring ya, dan ini juga udah hampir selesai untuk nyuci perpiringannya. Ini tuh piring-piring kotor, sisa-sisa bebikinan tadi ya teman-teman. Jadi ya udah langsung aja dicuci dan diberesin gitu kan. Karena sehabis nyuci peralatan yang kotor ini bakalan ngerjain pekerjaan selanjutnya di sore ini. Nah ini lanjut ya teman-teman, di sini aku itu habis ngambilin juga perlap-lapan dapurnya aku ini yang udah aku cuci. Jadi ya udah langsung aja ini tuh semua lapnya aku lipat kembali. Jadi kalau udah keadaannya bersih, kalau mau dipakai lagi itu enak.
Nah, oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga juga di video sederhanaku kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!